Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Agusti dari TRO 23 dengan 3 digit NIM terakhir 007. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang modul 4 dari Computer Vision. Oke, yang pertama ini adalah Harris Corner Detection, atau untuk percobaan pertama ini adalah tentang Harris Corner Detection. Oke, kita akan langsung mulai. Di sini ada tipe 1, yaitu Harris Corner Detection dasar, yaitu gambar asli, grayscale, respon R, sudut merah sama dengan sudut besar, sudut terdeteksi. Kemudian ada demo 2, yaitu pengaruh parameter K pada Harris. Bisa kita lihat di sini. Kemudian ada demo 3, yaitu heat map komponen fungsi respon R, yaitu grayscale, gradient LX, gradient LY, DM, dan respon R. Kemudian ada demo 4, yaitu Harris versus Synthomasin Corner. Itu ada gambar asli Harris yang merah, yang ada yang merahnya ini. Kemudian sintomasi, yaitu yang garis hijau, titik-titik hijau. Selanjutnya kita akan lanjut ke topik kedua, yaitu sintomasi corner detection. Oke, di sini pada demo 1, yaitu sintomasi corner detection dasar, yaitu ada asli, grayscale, dan sintomasi corner, yaitu max corner sama dengan 200, QLV level sama dengan 0,01. Yang kedua ada pengaruh max corner, yaitu max corner pada 10 deteksi, 50, 200, dan 279. Kemudian ada demo 3, yaitu pengaruh quality level, yaitu ada 279 corner, 187 corner, 123 corner, 100 corner. Kemudian ada demo 4, yaitu subpixel referensi corner subpix. Ada 100 corner yang warna merah, kemudian posisi halus yaitu warna hijau, kemudian ada di sini ada distribusi pergeserannya. Lanjutnya kita akan ke shift feature detection and description. Oke, pas kita mulai. Nah, pada demo pertama ini adalah shift key point atau ukuran orientasi. Itu ada gambar satu atau gambar asli, ada reach key point dan respon size per oktavnya di sebelah kanan ini. Kemudian ada demo 2, yaitu pengaruh nature pada shift, yaitu nature semua 124 kp, nature 50 kp, nature 200 124 kp, new features 500 124 kp. Kemudian ada topik keempat, yaitu ORP feature detection atau fast and air driven. Oke, selanjutnya kita akan demo 3 ini, yaitu visual description shift 128D, yaitu head map description dan min plus minus standard dimension dan 3 contoh description. Selanjutnya ada demo 4, yaitu shift scale space key point per octave. Itu ada oktav 1, oktav 0, oktav 1, dan oktav 2. Itu yang pertama tadi oktav min 1. Selanjutnya kita akan lanjut ke topik keempat, yaitu ORP feature detection. Jadi di sini ada gambar asli, ORP key point, dan respon versus size. Kemudian ada end feature 100, 500, 1000, dan 5000. Kemudian yang ketiga ada visual binary description ORP 256, yaitu pola bit description distribusi bit aktif per dimensi, distribusi Hamming detection. Yang keempat ada perbandingan shift dan ORP, yaitu shift 500 kp 61 mf, ORP 500 kp 7,5 mf.
Selanjutnya kita lanjut ke AKZ dan fast feature detection, itu kelima kita. Yang pertama ada demo 1 AKZ atau non linear scale space, yaitu seperti dilihat di gambar ini, gambar asli. Dan yang tengah ini AKZ key point reach 443 kp, response size nya AKZ. Dan demo 2 ini fast pengaruh threshold 5 925 corner, threshold 15 240 40 corner, threshold 30 240 corner, threshold 60 206 corner. Kemudian ada fast non maximum suppression NMS tanpa NMS 1610 corner dengan NMS 240 corner. Dirty map-nya itu tanpa MMS, dan kalau ada MMS-nya sebelah kanan ini. Nah, untuk demo 4 perbandingan Haris, ORP, AKZ dan fast ini bisa dilihat di sini ya. Ada Haris, ORP, AKZ dan fast. Ya, ini ringkasan jumlah key point dan waktu eksekusinya itu. Yang kiri ini jumlah key point, yang kanan ini waktu eksekusi rata-rata. Nah, yang ke-6 ini adalah brute force matching dengan BMF match. Nah, di sini kita bisa lihat BMF match ORP atau North Hemming itu top 20, top 30 di match. Itu total 221 match dengan jarak rata-rata itu topnya itu top 30 itu adalah 25.00. Nah, ini bisa lihat untuk lulus rasio tes itu adalah rasio 0,75, itu 45 match. Bisa dilihat di sini ini 45 match totalnya. Ini match yang dimaksud ini adalah yang hijau-hijau ini. Nah, untuk yang gagal atau ambigu itu ada 176 match. Nah, yang merah-merah ini adalah match yang gagal. Kemudian ini pengaruh rasio threshold pada low ration test ORP dan BMF match. Ini adalah jumlah match versus rasio threshold, dan ini yang kanan ini adalah persenan dari match survey versus ration threshold. Ini adalah cross check matching 105 match total, dan ini rasio tes itu dengan 45 match total tampilan top 25 nya. Nah, jadi lihat lagi ke sini, kita lanjut ke 7, itu flank based matching. Nah, ini adalah flank and shift dari percobaan 7 ini, untuk key point-nya 102, 280, dan match survey-nya itu 20. Dan ini adalah flank plus ORP nya plus rasio tes, key point-nya itu 235 dan 266, match survey-nya itu 42. Kemudian perbandingan kecepatan BMF master versus plan ORP. Nah, di sini BMF master itu yang berwarna merah di 100, 300, 500, 800. Kita bisa lihat di sini di 100 itu sejajar, plan dan BMF itu sejajar 0,4. Nah, di 300 ini sepertinya mengalami kejomblangan yang sangat jomblang banget. Nah, di sini plannya itu 0,9, tapi BMF match-nya itu 0. Dan 500 ini juga lumayan ada kenaikan untuk BMF di 0,2, tapi untuk flank-nya itu masih sama. Nah, sedangkan di 800, nah jumlah key point-nya 800 ini BMF-nya 0 kembali, tapi flank-nya itu naik tinggi ke 1,5. Nah, ini untuk flank dan range-nya ini in linear itu 17, hijau 77,3%, outliner-nya 5, merahnya 22,7%. Kemudian kita lanjut ke cobaan 8, yaitu homography dan range. Oke, kita lanjut. Nah, di sini homograph
dasarnya itu atau range-nya itu. Dan di sini gambar asal, gambar target, dan image 1. Selanjutnya ini adalah CV2 web perspektif transformasi gambar dengan homografi, yaitu IM1, IMF2, IMG1 overlay. Kemudian visualisasi linear atau outliner range-nya itu linear 32 itu 74,4%, dan out linearnya itu 11 atau 25,6%. Nah, yang bisa dilihat sini yang hijau ini 32, ini totalnya kalau kita hitung ini 32 itu adalah in linear. Nah, sedangkan yang merah ini ada 11 garis-garis merah ini itu ada outlier. Nah, ini ada pengaruh range report threshold terhadap jumlah linear hijau. Jadi lihat di sini ya. Itu ada 1, 3, 5, dan 10. Selanjutnya kita akan lanjut ke percobaan ke-9, yaitu deteksi objek menggunakan feature matching. Oke, pada percobaan ke-9 ini itu program ini mempelajari cara mendeteksi dan melokalisasi objek tertentu di dalam sebuah scan menggunakan feature matching dan verifikasi geometri atau homografi. Jika jumlah linear cukup, objek dianggap terdeteksi dan bounding box digambar pada scan. Oke, saat saya coba ini ternyata pada program akan mengalami masalah di dokumennya. Oke, kita lanjut saja ke percobaan ke-10, yaitu adalah feature invariasi terhadap rotasi. Nah, di sini ya adalah menampilkan key point shift pada berbagai sudut rotasi, yaitu rotasi 0, 45, 90, 135, dan 180 derajat. Selanjutnya, ini adalah match shift dan sudut rotasinya. Nah, match shift itu yang 0 sampai 100 ke atas, dan sedangkan sudut rotasi itu dari 0 sampai 160. Bisa dilihat sini ya. Selanjutnya ada perbandingan detektor invariasi terhadap rotasi, yaitu yang warna hijau itu adalah shift, yang merah itu ORB, dan yang biru itu AKZ. Kemudian ada visualisasi orientasi key point shift, yaitu yang kiri adalah key point shift dengan rich flex, sedangkan yang kanan itu yang warna hitam putih abu-abu ini adalah with plot orientasi key description shift panjang panah. Kemudian lanjut ke topik ke-11, yaitu future inverse terhadap skala. Nah, key point shift pada berbagai skala ini atau scale 0,25, scale 0,5 kali, atau scale 1 kali, scale 2 kali, seperti itu. Ini adalah match shift dan faktor skalanya. Yang kiri, yang atas ini, yang dari 0 sampai ke atas ke 80 ini adalah jumlah match surveinya, sedangkan yang faktor skala itu dari 0 sampai 3 kanan. Nah, yang warna merah ini adalah match surveinya. Untuk skala asli itu yang garis putus-putus ini. Nah, ini perbandingan detektor invariansi terhadap skala. Seperti yang tadi, yaitu hijau adalah shift, merah ORB, dan biru itu AKZ. Dan garis patah-patah masih sama, yaitu skala asli. Untuk selanjutnya, nah ini visual scale. Nah, kemudian key point shift per level dari diameternya, yaitu yang kiri atas ini adalah yang diameter kecil, dan ini diameter sedang, yang kanan atas ini yang
kiri bawah ini adalah besar dan kanan bawah ini sangat besar. Kemudian kita akan lanjut ke percobaan 12, yaitu future variasi terhadap iluminasi. Nah, di sini adalah checkpoint sih pada berbagai tingkat kecerahan. Nah, itu ada beta min 100, beta 0 min 50, ada beta 0 dan beta plus 50 dan beta plus 100. Kemudian ketahanan chip terhadap perubahan kontras yaitu ada contohnya, itu alpha itu 0,5, 1 dan 2. Untuk massivenya atau perubahan kontrasnya atau alpha itu ada di sini ya, ada merah, orange, hijau, biru dan ungu. Nah, ini untuk tingginya itu adalah jumlah match. Untuk alpanya itu yang bawah ini kontrasnya. Kemudian ada restriktasi shift terhadap Gaussian noise, itu ada yang 0, 10, 30, 50. Selanjutnya ada heat map atau jumlah shiftnya dan kombinasi brightness X noise plus blurnya. Kondisi kecerahan atau brightnessnya itu gelap, normal, terang. Dan itu ada bersih, blur dan kondisi blurnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke 13, yaitu perbandingan deskriptor. Nah, di sini ada dimensi dan tipe data deskriptor fitur, itu perbandingan properti deskriptor. Jadi ada shift, ORB, agassi dan bridge. Dan untuk apa ya, ini diagramnya ini ada profil 20 elemen pertama deskriptor. Kemudian ada benchmark kecepatan detektor deskriptor, yaitu kecepatan kumulasi 10 peluang, dan ada trade off atau kecepatan versus jumlah key point. Prediction kualitas match per deskriptor. Kemudian ada radar chart perbandingan deskriptor, yaitu ada 4 perbandingan, yaitu shift, ORB, agassi dan bridge. Kemudian yang ke-14 adalah verifikasi geometri detail atau ada range dan fundamental matrix. Analisis range literasi dan perbandingan. Itu ada progress range manual, yaitu jumlah linear, ada manual versus open CV range. Nah, ini ada perbandingan model terbaik dan terburuk. Model terbaik dari range manual ini adalah 350 linear. Jadi ya garis-garis hijau ini jumlahnya itu 350. Nah, model terburuk dari range manual itu ada 7 linear. Jadi itu. Dan visualisasi grafik epipolar itu atau fundamental metrik, garis epipolar pada gambar kiri 10 titik dan garis epipolar pada gambar kanan yaitu 10 titik di sinkron seperti itu. Selanjutnya kita akan 15, yaitu image retrieval menggunakan fitur matching. Nah, di sini image retrieval query scan left JPG. Nah, bisa dilihat di sini ya, ada query scan left, scan full, dan right, buku dan panorite. Ada image retrieval query objek buku. Nah, seperti di sini. Ada image retrieval ranking perbandingan dua query. Ada scan left dan objek buku ya di sini. Kemudian kita lanjut ke percobaan ke-16, yaitu deteksi R marker dan overlay. Percobaan ini yaitu mendeteksi R marker. Ya, di sini bisa kita lihat ada 883 key point deteksi marker di scan good match-nya itu ada 604, sedangkan future matching-nya itu menambahkan 30 dari 604 matches.
Nah, untuk percobaan overlay pada marker, visual kontennya sendiri itu ada scan dengan marker dan scan dengan overlay virtual. Selanjutnya ada deteksi arm marker multi angle atau scale, dan normal, rotasi 15, rotasi 30, rotasi main 20, rotasi 45, dan skala besar. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ke percobaan 17, yaitu adalah analisis repeatability key point. Nah, di sini sedang menjalankan tugas adalah tabel reflection key point per detektor per transformasi, yaitu di sini ada rotasi 10, 30, 45, dan skalanya itu 0,5, 1,5. Untuk floatnya itu kali 5, 11, 2, dan noise-nya itu 20, 50, 60, dan baiknya itu plus 60 dan min 60. Selanjutnya ada percobaan 17, itu reflection stability key point per transformasi. Reflection berskalanya itu seperti di atas ini ada repeatability, ada rotasi, skala, blur, noise, brightness, dan rata-rata. Kemudian ada heatmap key point. Sini ya, bisa kita lihat sini ada shift, ORP, AKJ, fast ORP. Rotasinya seperti tadi yang di tabel tadi. Kemudian ada multi image matching. Nah, di sini ada demo percobaan 1, percobaan N arah metrik heatmap. Kemudian ada demo 2, yaitu image retrieval dasar ranking kecocokan. Kemudian ada demo 3, yaitu graph transisi kemiripan antar gambar. Demo 4 yaitu klaster citra serupa mengelompokkan berbasis fitur. Nah, di sini. Dan selanjutnya percobaan ke-19, yaitu bentar, belum dibaca. People line feature matching lengkap dengan evaluasi. Iya, di sini bisa kita lihat ada overlapping, yaitu scan-nya 353 match. Ada objek dalam scan-nya itu 96 match. Rotasinya itu 30. Itu ada 213 match. Dan untuk skalanya 1,5 kali, itu ada 217 match, dan panorama beruntunnya itu 3992 match. Untuk overlappingnya itu ada 710 match, ada objeknya itu 66 match, rotasi 30 nya itu ada 378 match, skalanya itu 1,5 kali Kak, itu ada 465 match, dan panorama beruntunnya itu ada 383 match. Untuk lanjut lagi, untuk overlapping scan-nya itu 256 match, dan objek skala scan-nya itu 71 match, rotasinya itu 147 match, skalanya 1,5 kali itu 150 match, dan panorama berikutnya itu 2039 match. Nah, ini tabel evaluasi people line feature matchingnya sendiri. Jadi people line ini ada di sini ada shift LAN dan ORP plus BF dan AKJ plus BF. Nah, dimana di sini ada pasangan, match, in liar, TP, FP, precision recall, dan F1, dan ada lagi juga waktu. Kemudian yang ke-20 ini adalah objek akhir atau aplikasi future matchingnya. Ya, bisa lihat di sini. Nah, di sini percobaan Google atau deteksi lokalisasi multi objek, yaitu scan buku. Deteksinya itu setengah objek, waktunya itu 0,106 detik. Nah, di buku ini adalah 0,99. Sedangkan scan kartu ini deteksinya itu setengah objek. Nah, dengan waktu 0,084 second. Ini kartu ini 0,95 ya.
Ini laporan deteksi multi objeknya ini akurasi total 2/4 atau setengah, yaitu di sini ada scan buku dan scan kartu. Dengan objek-objeknya itu ada objek, status, match, in linear, confident, dan waktu. Dan benchmark waktu itu pipeline-nya deteksi ini itu total waktu pipeline per detection dan breakdown waktu per komponen. Sedangkan untuk proyek akhir laporan komprehensifnya itu sistem deteksi dan lokalisasi multi objek itu ada yang kiri itu ada hasil hasil deteksi, kemudian ada perbandingan detektor dan confidence per objek per scans dan rekomendasinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk percobaan atau modul keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.